Halo guys, kenalin nama saya Raditya Rizky Widyadana dengan NIM 1312413101. Halo guys, perkenalkan nama saya Vito Atilano Utama dengan NIM 1312412668. Perkenalkan, nama saya Tobias Jesel Hamdani dengan NIM 1312412993. Halo, perkenalkan nama saya Taufika Nadira Saleh dengan NIM 1312/1266. Perkenalkan, nama saya Nikita Adelia Putri Ramadhani dengan NIM 1312411305. Perkenalkan, nama saya Idam Chandra Baskara dengan NIM 1312412888. Halo guys. Halo guys, hari ini kita akan melakukan field study di Museum Pendidikan Surabaya. Yuk ikuti keseruannya. Sebelum masuk ke dalam museum, kami akan menjelaskan sedikit tentang Museum Pendidikan. Museum Pendidikan merupakan museum tematik yang didirikan sebagai langkah pelestarian sejarah dan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendukung kegiatan edukasi, riset, dan rekreasi di kota Surabaya. Museum ini menyimpan banyak bukti material pendidikan pada masa praaksara, masa klasik, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Museum ini diresmikan pada tanggal 25 November 2019 oleh Ibu Tri Risma Harini selaku Wali Kota Surabaya. Gedung museum ini dulunya merupakan bangunan sekolah taman siswa, yaitu sekolah pertama bagi penduduk pribumi pada masa sebelum kemerdekaan. Bekas sekolah taman siswa Surabaya ini sudah lama tidak difungsikan, sehingga pihak pemerintah kota berupaya mengambil alih kembali gedung tersebut. Kali ini kita akan melakukan wawancara dengan Ibu siapa? Nanda. Ibu Nanda. Baik. Menurut Ibu, apa peran terpenting dari Museum Pendidikan di masyarakat saat ini? Di sini kita sebagai tempat wisata edukasi yang mana bisa menjadi tempat belajar, tempat liburan, dan juga tempat untuk berwisata di sini. Menurut Ibu, bagaimana museum ini itu berusaha untuk melibatkan dan mendidik pengunjung dari berbagai kelompok usia? Di sini karena kita menyajikan tentang sejarah perkembangan pendidikan ya, karena memang pendidikan itu kan tidak bisa diarahkan kepada satu rentang usia saja. Jadi memang semua usia itu pasti merasakan adanya pendidikan, mulai dari anak kecil sampai orang tua sampai pelajar-pelajar juga, itu mereka semuanya pasti pernah merasakan adanya pendidikan. Dan pendidikan itu kan memang tidak hanya pendidikan formal saja, jadi segala bentuk pendidikan, jadi mereka pernah merasakan sehingga mereka bisa menikmati semua yang ada di Museum Pendidikan ini. Menurut Ibu, apa aja tantangan yang sudah dihadapi dari Museum Pendidikan ini baik di era digital dengan persaingan liburan lainnya? Mungkin karena minatnya ya untuk orang-orang, daripada mereka main ke museum, mereka mungkin lebih memilih untuk jalan-jalan ke tempat wisata yang mungkin lebih ke wisata belanja, wisata kuliner. Itu kan mungkin perbandingannya mungkin bisa dilihat dari sisi situ. Menurut Ibu, gimana museum ini tuh bisa berusaha untuk tetap relevan dan menarik untuk generasi muda? Kebetulan kan memang namanya pendidikan ya, memang pasti akan selalu berkembang, dan juga dalam pendidikan itu juga ada pelajaran sejarah, sehingga memang seperti kakak-kakaknya nih yang di sini juga kan pasti ada pelajaran untuk mengharuskan datang ke museum untuk mempelajari sesuatu, mempelajari tentang sejarah seperti itu. Jadi memang masih akan tetap relevan untuk jangka waktu yang cukup lama. Mengingat lokasi museum ini di Surabaya, bagaimana Museum Pendidikan itu berupaya untuk menonjolkan sejarah atau kekayaan budaya lokalnya? Untuk menonjolkan kekayaan lokal dari bangunan bersejarah ini. Oke.
Oke, jadi kalau seperti contohnya museum ini sendiri, ini kan kita menggunakan cagar budaya yang mana merupakan kekayaan dari sejarah juga ya dari kota Surabaya, sehingga kita menonjolkan bagaimana gedung ciri-cirinya gedung zaman dulu itu seperti ini. Jadi orang-orang kan mulai dari arsitekturnya, kemudian dari isinya, dari sejarahnya, itu orang-orang kan pasti akan tetap ada yang ingin tahu, dan juga mereka akan mencari tahu tentang sejarah-sejarah kota Surabaya, sehingga kita akan tetap terus mengembangkan materi-materi yang ada di museum ini supaya terus menarik perhatian bagi orang-orang sekitar. Sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama.